Nanti kali ya, next nenek-nenek kali gue kalau ya siapa tahu gue nenek-nenek masih kayak Widiawati gitu kan. Ih, lu gimana sih? Bukannya support. Liu, san, i. Tri Indah. Kenapa gue sebutnya gitu sih? Yang panjang dong, kenal gak lo sama gue? Lu anak ketiga kan? Iya, betul. Anak pertama Wan Indah. Bukan. Oh bukan. Gue panggil lu Indah aja kan? Iya terserah lo lah, lo mau manggil apa kek. Tri boleh, Indah boleh, Dias boleh. Dias dari mana Dias? Manda boleh. Manda apalagi itu? Jadi nama gue kan Tri Indah Budiastuti. Jadi dipanggilnya Dias. Tri Indah Budiastuti. Bukan Budi. Bukan. Gak mungkin, tapi kalau gue berbudi memang. Tuti? Aduh, gue tuh paling males kalau disebut sama itu gitu. Berarti bukan nama keluarga itu ya? Bukan. Lu gak pakai nama keluarga di belakang? Enggak lah, kepanjangan kalau pakai nama keluarga lagi tahu. Tri Indah Budiastuti Bambang Sudoro Mintargo kan kamu. Nah itu keren itu. Gila lo. Susah kan. Banyak orang terkenal namanya panjang-panjang loh. Masa? Iya. Gue gak terkenal masalahnya. Jadi gue cukup segitu aja. Tapi kan pas tuh. Di pasport kan harus 3 juga kan. Tri Indah Budiastuti. Jadi udah 3 sesuai abjadnya 3. Iya kan? Gue gak bisa dong gue. Masa? Iya, gue cuma 2. Adrinata kan. Iya. Kayak lu susah harus beli-beli nama lu. Iya kan lo kalau pasport bener ya? Lo kan kalau pasport gak boleh. Harus ada 3 suku. Ya kan, boleh kan? lah, dikosongin lah. Ya gak bisa tak. Harus ada nama. Harus ada 3. Jadi Adrinata Bambang Sudoro gitu. Atau Adrinata Kusuma Wijaya gitu. Lah selama ini gue keluar negeri gimana ceritanya kalau gak bisa? Oh ya gitu ya. Berarti gue dibohongin dong. Berarti gue dibohongin dong dulu dong. Rese deh. Jadi gue panggil lo Dias. Boleh. Manda aja ya Manda. Boleh. Kenapa jadi Manda? Anak gue, Mama Indah. Oh iya bener juga sih lah. Untuk lo tanya kenapa Manda. Jadi orang banyak suka nanya sih, kenapa Manda gitu. Mama Indah. Oke, gue panggil lo Manda aja. Sip. Oke, selamat sore Manda. Selamat sore Tata, siang Alita, menjelang sore. Lu panggil gue Adri dong, kan nama gue Adri di sosmed. Oh iya, kan nama lo Adrinata. Dan secara lo belum jadi bapak. Iya. Hubungannya apa sama Tata? Iseng lah gue. Gak apa-apa, bebas orang panggil nama gue siapa aja. Betul. Oke, Manda. Seorang ibu Iya, ibu. yang memutuskan untuk menikah setelah selesai pendidikan. Iya, betul. 1 bulan setelah sidang skripsi selesai, gue langsung nikah. Setelah 1 bulan sedang skripsi langsung nikah. Iya. Kenapa? Gatel. Lagian lo kalau ditanya kenapa mesti menikah ya kan namanya udah ada jodohnya, ya kan? Udah ada jodohnya, terus udah ngerasa udah cocok, ya udah. Walaupun sebenarnya harapan orang tua gue, harapan keluarga gue ya gue kerja dulu kayak apa kayak gitu kan, menghasilkan dulu kayak gitu. Tapi ya buat gue yang namanya ya udah ketemu, udah cocok, udah sesuai dengan harapan gue, ya udah deh. Jadi nggak milih kerja dulu. Tadinya mau, gue pikir setelah nikah bisa kerja. Ternyata rezekinya ditambah lagi kan, langsung punya anak. Oh gitu. Jadilah gue nggak bekerja. Tapi sebenarnya sih nggak kerja itu pilihan gue ya, karena gue memilih untuk tidak bekerja. Karena dulu backgroundnya gue, bukan background, karena ngelihat dari orang tua gue kan, nyokap gue kerja, bokap gue kerja gitu kan. Jadi gue ngerasa kalau anak yang ibu bapaknya bekerja tuh sepi gitu. Ya gue kayak gue waktu itu. Jadi pemikiran gue tuh, pemahaman gue gak mau anak gue kayak gue gitu. Klise gak sih lo? Lu nggak memilih untuk pakai suster gitu atau pakai apa? Enggak, gue 24 jam. Makanya sempet gue tuh trauma karena gue 24 jam gue ngurusin anak gitu kan. Sempet baby blues lah, pokoknya pontang-panting sendirian gitu. Jadi gue kayak udah deh anak gue 1 aja gitu. Gue nggak mau banyak-banyak anak gitu. Jadi orang tuh selalu bilang nambah dong gitu kan. Terus gue bilang lah yang hamil gue, yang lahiran gue, yang ngurus gue, yang sibuk orang kan repot kan. Jadi gue berpikir untuk ya udah gue mau nikmatin perjalanan gue aja dulu gitu. Mau menikmati perjalanan gue dari bener-bener ngurus sendiri,
sampai proses gue ngebesarin anak gue juga sendiri, gue ngedidik dia juga sendiri gitu ya, dari gue sendiri. Jadi gue belum kepikiran waktu itu, setelah 14 tahun tuh gue pikiran untuk punya anak lagi tuh enggak. Malah sempet nggak mau gitu. Lu punya anak tahun berapa sih? 2007. 2007. Nikahnya tahun? 2006. Oh, lu bukannya angkatan 2000 ya kuliah? Iya, gue kuliah 2000. Lulus 2006. 2006. Lama ya? Tahu gue ngapain aja di kampus. Gue juga bingung. 6 tahun kuliah. Gila ya, ekonomi lagi kan, dodol banget. Habis kuliah. Kawin. Iya. Ada yang bener. Enggak, tapi emang lu punya rencana kayak gitu nggak sih? Emang setelah kuliah emang rencana lu mau nikah gitu? Iya. Terus untuk apa lu kuliah ya? Bukan. Apa ya? Rencana gue tuh sederhana aja gitu. Gue tuh cuma pingin apa ya? Pingin punya keluarga yang normal, yang harmonis gitu, ngerti gak lo? Ya kan banyak keluarga normal yang nikah setelah itu. Maksudnya ada juga kan yang dia tuh harus kuliah dulu lah, terus kerja dulu lah gitu kan, habis kerja baru nabung dulu lah, apalah gitu lah, pokoknya ribet gitu plannya. Ngerti gak lo sih? Nah kalau kayak lu juga kan, mungkin lo banyak pertimbangan ya kenapa lo belum nikah atau apa gitu kan. Nah gue nggak mau ribet itu gitu, jadi gue berpikir ya udah, yang ternyata gue udah dapet jodohnya, dapet suami yang sesuai dengan harapan gue, dapet anak juga nggak terlalu lama dari yang gue tunggu, ngerti gak sih lo? Nah jadi maksud gue pengen yang ngedidik anak gue, ngajarin anak gue gitu, yang jalan bareng sama anak gue gitu sih. Oh, oke. Nah waktu setelah selesai gue 7 tahun nih ngurus anak nih ya, 7 tahun gue ngurus anak, gue udah fokus, gue udah ngerasa puas ngurus anak gue. Nah tuh yang namanya kerjaan tuh ada aja, maksudnya tiba ya datang aja gitu, kayak mau jadi ini enggak, mau jadi itu enggak, sampai akhirnya ada kesempatan buat gue main film itu. Nah itu kesempatan buat gue yang sebenarnya itu mimpi gue, itu ngerti gak sih Tak? Jadi gue ngerasa ya udah, yang gue korbanin selama ini ya akhirnya Allah ganti dengan itu. Di 2000 berapa ya, 17 atau 18, mimpi gue terwujud, justru gue langsung main film. Berarti lu dulu pernah punya cita-cita jadi artis? Iya, bukannya cita-cita ya, tapi orientasinya tuh udah kesana gitu. Maksudnya kayak gue udah daftar Indonesian Idol lah. Lu sempat daftar Indonesian Idol? Iya, terus udah ya walaupun, terus gue kan suka nari-nari, suka foto-foto gitu lah ya. Maksudnya tapi dulu kan gue merasa enggak lah gitu kan. Kenapa enggak? Enggak aja. Lu mut-mutan kali ya? Iya benar. Dan waktu itu juga gue berpikir, iya ya, kayaknya enak gitu ya. Maksudnya gue kalau gue di sinetron apa gitu kan, kalau gue main film apa. Nah gue nggak tahu tiba-tiba aja tuh setelah gue udah ngurus anak, gue udah ngerasa settle, gue udah ngerasa puas gitu, gue udah bisa ngurus anak gue juga udah bisa mandiri. Tiba-tiba panggilan itu ada aja. Tiba-tiba gue disuruh casting. Sebelumnya lu pernah casting? Enggak. Zaman kuliah nggak pernah nyoba? Pernah, dulu iklan, tapi gue nggak gue ambil. Nggak lolos juga sih sebenarnya. Iya nggak lolos. Beda antar nggak lolos sama nggak diambil dong. Nggak lolos kayaknya nggak lolos deh soal. Kalau nggak lolos ya nggak kayaknya dong. Iya benar-benar, kayaknya nggak lolos. Iya lebih baik kayaknya nggak lolos. Habisnya nggak ada beritanya. Gue ingat banget tuh, gue waktu itu gue mau casting. Waktu itu gue casting iklan minuman. Tahun berapa tuh, tahun berapa? Aduh lama, waktu zaman gue kuliah. Oh. Nah, terus kan gue mulai jadi SPG gitu kan. Ya kan, SPG macam-macam lah tuh. Jadi gue udah ngerasain itu, jadi ya udah. Dan gue stop itu semua. Gue jauh dari dunia kerumunan kan. Nah sampai akhirnya anak gue ngerasa gue udah siap, gue bisa nih, anak gue udah mandiri sekitar SD kelas 4 kelas 5 gitu kan, dan gue udah bisa bawa dia juga pergi. Ya udah mulailah gue membina, maksudnya udah saatnya gue me time nih gitu. Jadi udah saatnya gue memilih untuk gue melakukan apa yang gue lakukan gitu. Terus kenapa lu hamil lagi? Lu katanya sudah me time. Iya. Me time gue udah kelamaan, bos. Me time gue udah berapa tahun nih? 5 tahun. Gila loh, gue udah gitu kan. Udah sampai enggak tahu lagi gue mau ngapain kan. Udah di masa gue udah jenuh lagi kan. Ya udahlah.
Oke. Itu pun juga gue masih deg-degan juga sih untuk memulai suatu hal yang buat gue baru lagi kan. Lu main film berapa kali habis itu? Habis itu 1 kali, terus 1 kali lagi casting, terus habis itu enggak. Kenapa? Gak mau. Serem, Why? ngeri. Kenapa? Oh tadi gue mau main sinetron. Suara hati. Iya, tadinya gue mau coba di sinetron kan. Tapi kan prosesnya kan nggak mungkin gue harus di daerah gue kan. Maksudnya di tempat tinggal gue. Oh iya nih, gua mau bilang thank you dulu nih, gila. Jauh-jauh lu dari Makassar datang. Makanya, cuma buat lu kan. Iya, datang ke podcast gua. Besok lu mau pulang lagi. Iya benar. Menyempatkan diri datang ke tempat ini gitu. Dari Makassar. Kurang ya. Ibu dia Harus sih ini PCR memang. itu kan. Lu main film apa sih dulu? Halo Makassar. Halo Makassar. Sempet tayang tuh di bioskop. Astaga, sempet lah. Oh, sempet tayang ya? Lu yang nggak nonton. Temen apaan lu? Gue aja bela-belain lo nonton nih. Lo nggak nonton film gue. Heran deh gue. Gue mau nonton film lu. Apa? Tiba-tiba turun. Film lu nggak nyampe 1 minggu kayaknya. Enak aja lo, lumayan kali. Tapi gue pernah lihat trailernya itu bagus banget sih. Masa sih? Iya, gue pernah lihat di Ah, lu YouTube. ngomong dong, nonton aja enggak? Walaupun lu cuman 1 detik ya. Gua kali tak banyak tak lumayan tak. Lumayan kali tak, nggak malu-maluin temen lo. Harusnya tuh lo nonton. Gue mau nonton sekarang, gue cari di mana? Netflix, iFlix, Disney Hotstar. Ayo, di mana? Gimana ya? Di mana? Kok nggak tahu udah di mana? Kan gue bilang gue mau nonton. Cuma filmnya udah gak ada. Dan gue sebelnya apa tau nggak lo? Gue kan koleksi film ya, gue kan koleksi CD, DVD, film-film Indonesia gitu ya. Dan padahal gue tuh ngarep tuh salah satu di DVD itu ada film gue. Ternyata ada film gue tapi nggak ada tuh DVD-nya. Kenapa sih nggak dijual sih? Nggak tahu. Dan mimpi gue tau nggak apa sekarang? Ketawa apa? Ngedapat penghargaan terus ngomong-ngomong gitu. Jijik gak sih lo? Dan itu masih mimpi gue. Nanti kali ya, next nenek-nenek kali gue kalau ya siapa tahu gue nenek-nenek masih kayak Widiawati gitu kan. Ih, lu gimana sih? Bukannya support? Gue support dong. Iya kan? Iya Gue kan, support bener dong. dong. Kan ada sesuatu doa kan, entah hari ini, entah besok kan, entah ditunda atau apa. Nah, siapa tahu doa gue masih nanti gitu kan. Kayaknya bener gak? Pemeran pembantu nenek-nenek gitu kayak. Sekarang gini, lu me time lu udah habis. Iya. Setahun lagi lu punya. Lu mau nunggu 14 tahun lagi baru mulai lagi. Enggak lah, ya 7 tahun lah. Oh, 7 tahun. Sampai gue balik lagi seperti normal itunya kan. Lama amat normal lu. Kan proses bos. Terus gue, iya dong. Kan siapa tahu doa kan. Gitu. Tapi serius, gue pengen nonton film lu. Iya. Gue pengen nonton film lu. Gue juga pengen nonton film gue ulang. Lu nggak dapet ya? Nggak dapet. Lu kan kenal sutradaranya kan? Ya, Lu kenal orangnya kan? Iya nggak tahu. Coba lo bilang deh langsung. Tapi yang menarik dari Halo Makassar ya, itu kan satu-satunya film yang pemainnya orang Makassar semua kan? Iya. Dan berani sih. Buat gue sih itu berani. Karena biasanya kan ada domplengan artis apa gitu kan, artis apa gitu. Dan gue sekali lihat trailernya itu, gue tahu banget itu film bagus banget. Cuman sayangnya waktu itu lu berbarengan dengan apa gitu? Berbarengan dengan film apa gitu, jadi di Jakarta nggak banyak. Iya. Di Makassar sendiri laku nggak? Laku. Sold out terus. Di Makassar? Iya. Dan dia bagus, memang lucu, tuh filmnya seru. Lu gimana ceritanya sih bisa kepilih main film itu? Nggak ada, gue iseng aja. Jadi ada yang fotoin gue, terus bilang, Mbak, mau saya daftarin nggak? Gitu. Terus daftarin apa? Ini ada casting buat ini. Terus gue bilang ya udah daftarin aja. Lu casting berarti? Iya. Oh, pakai casting ya? Nggak langsung dipilih? Enggak. Dan gue satu-satunya orang dari Jakarta.